gampang sekali ketika kita menggosok sedikit, kotorannya hilang semua. Ayu Petri dan Matt. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali masuk ke dapur saya. Sudah lama saya nggak bikin vlog bersih-bersih rumah. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk membersihkan dapur dengan cara yang sering digunakan oleh orang-orang di Hongaria. Produk yang saya gunakan mungkin tidak ada di Indonesia, tapi teman-teman bisa menggunakan produk sejenis dengan merek berbeda yang ada di tempat tinggal kalian. Produk utama saya hari ini adalah sabun cuci piring. Untuk sudah saya buang bungkusnya. Yang saya gunakan ini merek Yar. Rak oven yang seperti ini kan susah banget dibersihkan. Teman-teman bisa lihat sisa-sisa bakar-bakaran gitu ya, gosong-gosong seperti ini. Males banget kalau kita harus menggosok satu-satu. Kemarin saya menemukan tips yang gampang untuk dipraktekkan dari YouTube dan sekarang saya akan bagi dengan teman-teman semua. Pertama, kita harus ke kamar mandi dulu. Teman-teman bisa menggunakan ember atau bak atau apapun yang pokoknya cukup untuk merendam rak kita tadi. Saya punyanya hanya ini, bak mandi, jadi saya gunakan bathtub seperti ini. Alasi dulu dengan kain yang mungkin tidak terpakai. Saya pakai kaos bekasnya ayah Matt. Letakkan rak di atasnya. Teman-teman bisa pakai deterjen bubuk atau sabun untuk cuci piring, itu bisa juga. Kemudian buka keran air panas sepanas-panasnya. Atau kalau di Indonesia boleh merebus air dulu dengan air panas. Lakukan ini sampai rak kita benar-benar terendam dan air benar-benar panas. Panas banget. Rak kita sudah terendam, kita biarkan sampai 8-10 jam. Sambil menunggu rak oven kita bersih, terendam selama hampir 10 jam, kita bisa juga mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Seperti sekarang saya akan membersihkan kulkas. Ini kan kotor ya. Untuk mempermudah, saya akan masukkan ke mesin pencuci piring saja. Sabun ini selain untuk mencuci piring, dituang sedikit ke dalam satu baskom air panas, kemudian digunakan untuk mengelap seluruh permukaan dapur. Meja, lemari, semuanya, kecuali mungkin kompor dan oven karena mereka butuh perhatian khusus. Di dalam kulkas ada lubang kecil ini. Ini air yang mencair bisa masuk ke sini dan jadinya kotor. Kadang-kadang kulkas kita jadi bau karena bagian ini kotor. Kebetulan belanja mingguan baru datang, kita masukkan kulkas dan lemari.
sekarang kita buka lemari dapur saya. Seperti lemari dapur biasa, tapi mungkin satu hal yang bisa saya bagi untuk teman-teman di rumah. Kalau dapurnya sempit seperti saya, bisa menggunakan trik seperti ini. Dipasang rak yang bisa berputar seperti ini, saya nggak tahu namanya apa. Lebih gampang. Ini produk IKEA, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak di sana karena ini sudah lama juga. Tapi kalau di Indonesia mungkin bisa pesan ke tukang minta dibuatin. Sekarang saya mau berbagi tips untuk menghilangkan noda yang lengket. Saya kadang-kadang meletakkan sirup maple di sini, kemudian nggak sengaja tumpah. Tapi saya nggak lihat. Akhirnya setelah beberapa hari jadi keras. Dikerok-kerok ini nggak mau lepas. Ibu-ibu di sini juga sering menggunakan produk ini, Cif. Ini untuk membersihkan barang-barang yang terbuat dari logam. Ini akan membuat permukaannya jadi mengkilap. Kadang-kadang saya gunakan untuk menggantikan sabun cuci piring juga. Tidak terlalu beda, cuma lebih creamy gitu. Kalau teman-teman tidak punya produk ini, bisa diganti dengan sabun cuci piring biasa. Jadi ini saya tuangkan di noda saja. Kemudian saya celupkan spons ke dalam air panas seperti ini. Bisa juga menggunakan kain lembab yang sudah dicelupkan ke air panas. Diamkan beberapa menit, semakin banyak nodanya, semakin lama kita harus mendiamkan. Sambil menunggu noda kita lunak, kita bisa membersihkan isi lemari ini. Saya akan menunjukkan satu tips untuk merapikan semuanya ini. Untuk bumbu, saya suka menggunakan bumbu sasetan karena kami keluarga kecil, jadi nggak perlu banyak-banyak menyimpan bumbu. Yang sudah terpakai bisa ditutup saja dengan karet gelang. Bisa disimpan dalam keranjang atau kotak apapun biar kelihatan lebih rapi. Intinya kita harus mencari tempat untuk setiap barang agar tidak kelihatan berserakan. Untuk menjaga agar sirup, kecap, dan barang-barang cair lainnya nggak tumpah, saya tempatkan dalam keranjang seperti ini. Ini nggak menggores karena sudah lunak. Oke. Ketika saya bersih-bersih seperti ini juga merupakan satu kesempatan untuk saya melakukan declutter, menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak saya perlukan ataupun sudah tidak saya sukai. Pernah nggak teman-teman membuka laci lalu bingung untuk mencari pasangan Tupperware yang ada? Seperti ini, hanya ada tutupnya. Untuk menghindari hal ini, sekarang saya biasakan untuk menyimpan Tupperware dalam keadaan tertutup. Dan kalau dipasang-pasangkan begini, kita bisa menghemat tempat. Dalam satu kotak ini sendiri ada 3 Tupperware.
Untuk kami sekeluarga cukup saya sediakan beberapa ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Sudah cukup. Mesin pencuci piring memang praktis, tapi kita juga harus membersihkannya kadang-kadang. Kita ambil filter yang ada di bawah. Nah, dalamnya kotor seperti ini. Kita cuci seperti mencuci piring biasa saja. Bersih seperti baru. Lalu ada katup seperti ini di sekitar filternya, itu juga kita bisa cuci. Kita juga bisa gosok interior mesinnya sedikit dengan menggunakan spons yang sudah diberi sedikit sabun pencuci piring. Seringkali kita harus berjuang melawan noda minyak yang ada di dapur. Tapi sebenarnya bisa dilap dengan menggunakan sabun cuci piring dan air panas saja. Tentu saja semakin sering kita bersihkan semakin bagus, karena semakin lama noda menempel, makin sulit untuk dibersihkan. Setelah kita gosok, gunakan lap kering agar tidak ada sisa-sisa sabun yang melekat. Untuk membersihkan kompor induksi atau kompor keramik, biasanya saya hanya menggunakan baking soda. Saya sudah pernah membuat videonya, tapi banyak ibu-ibu di Hungaria yang menggunakan pembersih yang bisa dibeli di toko seperti ini salah satunya. Ini sebenarnya untuk oven. Ini saya gunakan kadang-kadang untuk membersihkan kompor seperti ini. Kita semprotkan ke permukaan. Kalau orang sini sudah seperti ini, ditunggu 15 menit saja atau bisa semalaman, lalu akan kita bersihkan. Kalau untuk saya akan tambahkan lap yang sudah saya rendam di air panas. Kemudian saya tutupkan ke permukaan kompor yang paling kotor. Kalau sudah kotor sekali, sebaiknya ditunggu semalaman. Kalau kita rutin membersihkan, 15 menit cukup. Kalau misalnya meja dapur teman-teman terlihat kusam setelah dibersihkan seperti ini tadi, biasanya kita harus memoles, menyemir. Bisa menggunakan produk yang kita beli dari toko, ataupun kalau saya lebih sering menggunakan ini, baby oil. Sekarang yang terakhir kita lihat rak oven kita tadi, teman-teman. Airnya sudah dingin ya, karena seharian kita rendam. Dan juga kelihatannya masih ada gosong-gosong seperti ini sih. Tapi karena sudah direndam sehari, jadi gampang sekali ketika kita menggosok sedikit, kotorannya hilang semua. Setelah kita bilas, hasilnya seperti ini. Lumayan bersih kan?
Jadi beginilah acara bersih-bersih dapur kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.